Pastinya sehat, kuat, ceria, luar biasa. Hahaha. Tapi Mi sudah lama loh nggak dengar jawaban teman-teman. Bagaimana kalau sekali lagi Miss tanya? Apa kabar teman-teman? Dan teman-teman jawab di depan layar TV. Teman-teman bisa? Sekali lagi ya. Apa kabar teman-teman? Wah, pastinya kalian masih semangat. Oke, hari ini kita mau kembali memuji Tuhan. Tapi sebelum kita memuji Tuhan, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini, hari yang indah, pagi yang indah Engkau berikan kepada kami. Tuhan, kami bersyukur walaupun kami tidak dapat berkumpul bersama-sama di sekolah minggu, namun kiranya sukacita senantiasa terus ada di dalam setiap hati kami. Pada saat ini kami mau memuji Tuhan bersama-sama. Tuhan pimpin kami ya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah teman-teman, tahu nggak siapa itu Tuhan Yesus? Dan tahu nggak apa saja ya yang sudah Tuhan lakukan di hidup kita? Nah, dari pujian ini kita kembali diingatkan apa saja semua kebaikan Tuhan bagi hidup kita. Kita panggil musik. Kita buat gerakan sama-sama ya. Do you know this Jesus? Do you know the truth? Do you know this Jesus? Do you know what He's done for you? Sekali lagi, do you know this Jesus? Do you know the truth? Do you know this Jesus? Do you know what He's done for you? He's much more than a friend or brother. He loves you from the very start. He can wipe away your sin and let you right begin. Do you know this Jesus? Do you know the truth? Do you know this Jesus? Do you know what He's done for you? Siapa dia? He's much more than a friend or brother. He loves you from the very start. He can wipe away your sin and let you right begin. Do you know this Jesus? Do you know the truth? Do you know this Jesus? Do you know what He's done for you? Do you know this Jesus? Do you know the truth? Do you know this Jesus? Do you know what He's done for you? Let me ask you, do you know? What do you know? Nah, teman-teman, sekarang sudah tahu kan siapa itu Tuhan Yesus dan apa saja yang sudah Tuhan kerjakan di dalam setiap hidup kita. Nah, sekarang tahu nggak apa yang harus kita kerjakan di dalam hidup kita untuk Tuhan Yesus? Iya, kita harus menyenangkan hati Tuhan. Setiap perkataan kita, perbuatan kita harus menyenangkan hati Tuhan. Yuk kita sama-sama kita angkat pujian ini. Kita sama-sama buat gerakannya ya.
all of my life. I put my trust in you, Jesus, and you show me how to do right. Hey, hey, every word I say, ooh, ooh, I wanna be like you. Oh my, every day goes by. I wanna be more like you. I wanna be more. I wanna be more like you. I was made to give you praise. Make me more like you. I was made to give you praise. Make me more like you. In all I do, hey, 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 every word I say, ooh, ooh, I wanna be like you. Oh my, every day goes by. I wanna be more like you. Hey, 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 every word I say, ooh, ooh, I wanna be like you. Oh my, every day goes by. I wanna be more like you. I wanna be more. I wanna be more like you. I wanna be more. Wanna be more like you. Yeay! Di setiap langkah kita, di setiap hidup kita, kita harus menyenangkan hati Tuhan dan hidup kita semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Nah, kita tahu hidup kita harus semakin memuliakan Tuhan dan kita harus memiliki hidup yang semakin serupa dengan Yesus. Kita tahu bahwa setiap yang kita lakukan mungkin susah, namun kita harus percaya bahwa kita memiliki Bapa yang senantiasa terus menyayangi kita. Kita selalu ada di dalam hatinya, kita ada di dalam genggaman tangannya. Kita sama-sama angkat pujian ini ya. Bapa, Engkau baik, sungguh baik bagi hidupku. Bapa, Engkau manis, sungguh manis
semuanya, apa kabar? Ketemu lagi dengan Miss Novita. Nah, hari ini Miss Novita mau menyampaikan sebuah cerita. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu ya. Yuk kita berdoa. 5, 10. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini karena Tuhan masih memberikan kami nafas kehidupan supaya kami dapat bersama-sama beribadah secara online di ibadah sekolah Minggu Muen. Tuhan yang sertai kami dan juga Tuhan yang membantu kami untuk mengerti firman yang akan disampaikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah anak-anak, Miss Novita mau tanya nih, kalian punya nggak baju seperti ini? Atau mungkin kalian punya baju yang seperti ini? Baju kalian itu banyak atau sedikit? Bajunya bagus nggak? Wah pasti dong ya, kalian punya baju yang banyak dan juga pasti punya baju-baju yang bagus. Mungkin lemari kalian sampai penuh gara-gara baju kalian itu kebanyakan, ya kan? Nah, terus Miss mau tanya juga, kalian punya nggak sepatu? Miss yakin pasti sepatu kalian itu banyak dan bagus-bagus kan? Siapa sih yang membuat pakaian kalian? Atau siapa yang membelikan kalian pakaian dan sepatu? Iya, benar sekali. Orang tua kalian, papa dan mama. Nah, pernah gak sih kalian itu bilang thank you sama papa mama karena sudah belikan kalian pakaian dan sepatu yang bagus? Kalau belum, setelah cerita ini, jangan lupa ya pergi cari papa dan mama, terus bilang thank you sama papa dan mama karena sudah membelikan kalian pakaian yang bagus dan sepatu yang cantik. Tapi kita juga gak boleh lupa loh untuk bilang thank you sama Tuhan karena sudah memberikan pakaian dan sepatu untuk kita. Allah memberikan kesehatan kepada papa dan mama supaya papa dan mama bisa bekerja dan memberikan sepatu dan juga baju yang bagus untuk kita. Karena Tuhan tahu kita itu butuh pakaian dan juga Tuhan berjanji akan menyediakan pakaian kita. Nah, pada suatu sore Tuhan Yesus sedang duduk di lereng gunung. Di situ ada murid-murid Tuhan Yesus yang sangat suka mendengar cerita tentang Bapa yang ada di sorga. Tapi bukan cuma murid-muridnya, ternyata ada banyak sekali orang yang ingin juga mendengarkan cerita Tuhan Yesus. Nah, di sana ada ibu-ibu yang sedang bawa anaknya. Terus ada juga bapak-bapak yang baru selesai bekerja. Mereka terlihat sangat lelah dan juga terlihat sangat khawatir. Kira-kira apa ya yang mereka khawatirkan? Ibu-ibu berpikir mereka besok harus ke pasar untuk beli makan. Dan juga anak-anak mereka butuh baju baru. Kira-kira uang ibu-ibu itu cukup gak ya untuk membeli semua kebutuhan mereka? Bapak-bapaknya juga terlihat khawatir loh. Mereka mikir, apa ada cukup ikan ya untuk aku makan besok? Apa matahari cukup gak ya untuk buat padi mereka itu siap dipanen? Mereka sangat khawatir. Tuhan Yesus yang mengasihi murid-muridnya yang duduk di sekitarnya dan juga mengasihi orang-orang yang sedang mendengarkan Tuhan bercerita. Dan waktu itu Tuhan bilang, janganlah khawatir akan hidupmu, apa yang akan kalian makan atau minum besok. Jangan khawatir akan pakaian yang akan kalian pakai. Allah sudah menciptakan kalian dan memberi kalian hidup. Dia akan menjaga kalian sehingga kalian akan mendapat makanan dan pakaian. Lihatlah burung-burung di udara. Mereka tidak menabur benih atau mengumpulkan hasil panen lalu menaruh makanannya di lumbung. Tapi Bapamu yang ada di sorga memberi. Tuhan bilang itu, murid-muridnya itu langsung, "Hah? Oh iya ya?"
mereka langsung melihat burung-burung yang ada di udara. Benar kata Tuhan, burung-burung itu gak khawatir. Mereka terbang, pulang dan pergi mengambil buah di pohon. Mereka pergi cari makan di samping-samping jalan. Mana tahu ada butiran padi. Ada banyak sekali makanan untuk mereka. Mereka gak pernah kelaparan. Wih, enak ya kalau jadi burung yang ada sayapnya, bisa terbang, cari makanan di pohon atau makanan yang ada di sisi jalan. Terus Tuhan bilang juga, kalau manusia itu lebih berharga daripada burung. Mereka diciptakan dengan sangat ajaib. Mereka bisa berpikir, bisa buat rencana, bisa juga kerja. Mereka itu sangat spesial. Kok bisa mereka spesial? Ya, karena mereka itu adalah anak-anak Bapa yang ada di surga. Allah pasti jaga setiap anak-anaknya. Jadi, gak ada yang perlu dikhawatirkan. Terus Tuhan bilang lagi, mengapa kamu khawatir tentang pakaian? Tentang apa yang akan kamu dan anak-anakmu pakai besok? Lihat bunga-bunga di sekelilingmu. Mereka tidak bekerja untuk membuat baju mereka, tetapi Allah mendanani mereka dengan begitu indah. Wih, setelah Tuhan bilang seperti itu, orang-orang yang sedang mendengarkan Tuhan langsung melihat bunga-bunga yang ada di samping mereka. Nah, waktu mereka lihat, mereka gak pernah loh berpikir kalau Tuhan itu yang buat bunga-bunganya jadi cantik. Coba lihat bunganya, warnanya sangat cantik kan? Seolah-olah Tuhan kasih mereka pakai baju supaya mereka terlihat begitu cantik. Terus Tuhan juga bilang, bahkan Raja Salomo yang punya baju yang paling indah pun tidak berpakaian seindah bunga-bunga. Nah, jadi apalagi coba yang perlu dikhawatirkan? Ya enggak? Setelah mendengar perkataan Tuhan, mereka semua ngangguk karena mereka sudah tahu. Orang-orang yang duduk jauh-jauh juga sudah ngerti. Terus setelah mereka mengerti, mereka bangkit berdiri dan pulang ke rumah. Dan memasak makanan. Terus kasih anak-anaknya tidur. Dan mereka sudah tidak khawatir lagi. Karena mereka yakin kalau Tuhan selalu ada untuk memenuhi semua kebutuhan mereka. Dari makanan sampai pakaian. Nah anak-anak, coba. Tadi Miss bilang, kan Tuhan menciptakan bunga kan? Kira-kira kalau bunga itu bisa berapa lama coba hidupnya? Bisa berapa lama bunga itu tetap segar dan indah? Coba. 1 hari, 2 hari, atau mungkin gak lama, atau mungkin cuma 1 minggu kali ya. Nah, jika Allah cukup peduli untuk memberikan baju yang indah untuk setiap bunga yang hanya hidup untuk waktu yang pendek, Dia pasti juga kasih kita pakaian yang bagus dan juga yang indah yang bisa dipakai bertahun-tahun. Gimana coba Tuhan lakuinnya? Iya, Tuhan melakukannya dengan cara Dia memberikan kekuatan untuk papa untuk bekerja sehingga bisa memberikan kalian pakaian. Terus ada cara lainnya lagi juga loh. Tuhan memberikan keterampilan untuk mama bisa jahit baju, bisa jahit rok, bisa jahit celana, juga bisa jahit kemeja untuk kalian. Tapi Tuhan masih ada cara lain lagi. Kalian ingat gak tentang orang-orang Israel yang berjalan melewati gurun yang panas sekali, di mana mereka gak bisa beli baju dan sepatu. Waktu di gurun pasir itu gak ada toko baju, gak ada toko sepatu, gak ada kain, yang ada pasir dan udara panas. Di situ Tuhan
membuatkan mereka baju dan sepatu yang tahan lama. Itu sebabnya kita nggak usah khawatir dan takut. Nah, sekarang Miss Novita mau tanya, kira-kira apa sih yang anak-anak khawatirkan? Kalian khawatir tentang pelajaran kalian? Atau mungkin khawatir sama baju kalian yang, wah, temanku punya baju lebih cantik dari aku. Atau mungkin kalian khawatir karena kalian gak punya mainan yang bagus. Nah, kalian harus tetap ingat, kita tidak usah khawatir karena Tuhan selalu menyediakan semuanya untuk kita. Kita hanya tinggal bilang pada Tuhan. Sebenarnya tanpa bilang sama Tuhan juga pasti Tuhan ngerti apa yang kalian butuhkan. Yang penting kita harus ingat, jangan cuma minta-minta sama Tuhan. Tuhan, aku mau ini, Tuhan, aku mau itu, aku mau mobil yang besar, mobil mainan yang paling baru. Atau Tuhan, aku mau bajunya itu yang cantik sekali, yang kayak princess itu. Tapi setelah Tuhan kabulkan, kita lupa bersyukur. Ya, kita gak boleh begitu. Kita harus tetap ingat untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan kita pakaian dan juga sepatu yang bagus untuk kita. Oke anak-anak, jadi jangan lupa ya, kita tidak usah khawatir. Karena Tuhan mengetahui apa yang kita perlukan. Oke, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pakaian dan juga untuk sepatu yang Tuhan telah berikan kepada kami. Tuhan, terima kasih juga sudah memberikan kekuatan untuk Papa bekerja dan juga keterampilan untuk Mama yang bisa membuat baju untuk kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.